Halo teman-teman, video ini merupakan video pertama latihan soal TWK CPNS 2023. Kita akan bahas 10 soal di video ini. Mudah-mudahan dengan kita konsisten setiap harinya belajar 10 soal, kita akan dapat mencapai goals kita yaitu lulus CPNS tahun ini. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Pada saat persiapan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia, dibuat Panitia Kemerdekaan Indonesia. Panitia tersebut bernama A. Panitia 9, B. DPR GR, C. MPR, D. Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, E. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah E. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lanjut soal nomor 2. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan beberapa hal berikut ini kecuali A. Jabatan rangkap di partai politik, B. Penyuapan, C. Perbuatan tercela, D. Korupsi, E. Pengkhianatan terhadap negara. Dari 5 opsi ini, jawaban yang paling tepat adalah karena dia kecuali, yaitu jawaban A, jabatan rangkap di partai politik. Karena jika presiden dan atau wakil presiden melakukan penyuapan, perbuatan tercela, korupsi, dan juga pengkhianatan terhadap negara, otomatis presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Karena dia kecuali, maka jawabannya adalah A, jabatan rangkap di partai politik. Lanjut soal nomor 3. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional, regional, maupun global disebut dengan A. Pembangunan nasional, B. Wawasan kenegaraan, C. Wawasan nasional, D. Wawasan Nusantara, E. Ketahanan nasional. Jawaban yang paling tepat adalah C. Wawasan nasional. Lanjut, soal nomor 4. Usul tentang dasar negara Pancasila disampaikan oleh A. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan DRS Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan IR Soekarno, D. Muhammad Yamin, IR Soekarno, dan MR Ahmad Subarjo, E. Muhammad Yamin, DRS Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari opsi ini jawabannya adalah C. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lanjut soal nomor 5. Contoh ancaman NKRI yang berasal dari dalam negeri adalah A. Sengketa Reok Ponorogo, B. Sengketa Sipadan dan Legitan, C. Sengketa Batik, D. Sengketa Lagu Rasa Sayange, E. Kerusuhan di Sampang. Soalnya adalah tentang ancaman NKRI yang berasal dari dalam negeri. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Kerusuhan di Sampang, karena yang lainnya merupakan yang pilihan A, B, C, D ini adalah ancaman NKRI yang berasal dari luar negeri. Lanjut, soal nomor 6. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Perselisihan ideologi, politik, dan moral, B. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, C. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, D. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, E. Lemahnya aparatur penegak hukum. Dari opsi ini, masalah yang paling kompleks yang dihadapi oleh negara yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Lanjut soal ke-7. Tokoh yang mengusulkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagai pengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah A. Kasman Singo Dimejo, B. Muhammad Hatta, C.
Kiai Haji A. Wahid Hashim, D. Ki Bagus Hadikusumo, E. Teuku Muhammad Hasan. Jawabannya adalah B. Muhammad Hatta. Lanjut soal nomor 8. Alokasi anggaran untuk bidang pertahanan dan keamanan tahun ini dirasakan belum memadai bagi Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Alokasi dalam kalimat tersebut bermakna A. Penempatan, B. Pemenuhan, C. Penyediaan, D. Penjatahan, E. Penetapan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu penjatahan. Penjatahan anggaran untuk bidang pertahanan dan keamanan. Lanjut ke soal nomor 9. Lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa serta pihak lainnya adalah A. Pengadilan ad hoc, B. KY atau Komisi Yudisial, C. Kepolisian, D. MK atau Mahkamah Konstitusi, E. MA atau Mahkamah Agung. Jawaban yang paling tepat adalah B. Komisi Yudisial. Jadi, Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa serta pihak lainnya. Lanjut soal nomor 10. Andi seorang anak keturunan dari negara A yang menganut azas ius soli dan lahir di negara B yang menganut azas ius sanguinis. Jadi, status kewarganegaraan Andi tersebut adalah A. Berkewarganegaraan B, B. Bipatrid, C. Naturalisasi, D. Berkewarganegaraan A, E. Apatrid. Pengertian dari azas ius soli ini merupakan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan azas ius sanguinis yaitu status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Jadi, jika si Andi, dia anak keturunan dari negara A yang menganut azas ius soli dan dia lahir di negara B yang menganut azas ius sanguinis, berarti jawabannya status kewarganegaraannya adalah E. Apatrid. Karena dia lahir di negara B yang menganut azas sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Jadi kalau dia lahir di negara B, berarti dia tidak punya status kewarganegaraan. Jadi jawabannya E. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita cuma bahas 10 soal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.